Ada perbedaan antara kitab suci Katolik dan Kristen Protestan? Hai teman-teman, jumpa lagi nih bersama saya Melati. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja ya dan selalu tetap bersemangat. Nah teman-teman, kita bertemu lagi nih di video saya yang kedua. Nah, kalian masuk di video ini pasti mau belajar lagi tentang kitab suci, iya kan? Nah teman-teman, kalian masuk di channel yang tepat. Di sini saya akan memperkenalkan dan juga mau memberitahu teman-teman bahwa kitab suci yang dimiliki oleh orang-orang Katolik itu beda loh sama kitab suci milik orang Kristen. Di sini saya bukan mau membeda-bedakan ya teman-teman. Saya membuat konten ini agar teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman dan juga teman-teman bisa tahu apa aja sih yang membedakan kedua kitab suci ini. Padahal kan dilihat-lihat bentuknya sama aja. Nah teman-teman, langsung aja yuk kita masuk ke isi kontennya. Nah teman-teman, tadi udah dilihat ya gambar kitab suci. Nah gambar kitab suci yang baru saja kita lihat tadi adalah gambar kitab suci milik orang Katolik, dimana gambar kitab suci milik orang Katolik itu di depannya terdapat tulisan seperti ini, yaitu Alkitab Deuterokanonika. Nah, ini adalah salah satu perbedaannya dengan kitab suci yang dimiliki oleh umat Kristen. Nah, apa lagi sih perbedaan dari kedua kitab ini? Nah, jadi kitab suci Katolik itu terdiri dari 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kitab suci yang digunakan umat Katolik berbeda jumlah dan urutan dengan yang dimiliki oleh kitab-kitab orang Kristen yang biasa mereka gunakan. Karena kitab suci Katolik tetap tidak berubah paksa reformasi Protestan dan tetap mempertahankan 7 kitab yang ditulis secara khusus oleh Martin Luther. Apa saja sih ketujuh kitab tersebut? Jadi, ketujuh kitab tersebut disebut Deuterokanonika, suatu istilah yang digunakan sejak abad ke-16 dalam Gereja Katolik Roma dan Kekristenan Timur untuk mendeskripsikan berbagai kitab dan bagian tertentu perjanjian lama Kristen yang bukan merupakan bagian dari Alkitab Ibrani saat ini. Langsung aja yuk kita kenalkan ketujuh kitab itu. Ketujuh kitab itu adalah Surat kepada orang Ibrani, Surat Petrus yang kedua, Surat Yohanes yang kedua, Surat Yohanes yang ketiga, Surat Yakobus, Surat Yudas, Wahyu kepada Yohanes. Nah, teman-teman, itulah ketujuh kitab Deuterokanonika. Ketujuh kitab inilah yang membuat kitab suci milik Kristen dan Katolik berbeda. Namun, bukan berbeda untuk perpecahan. Hal ini dikarenakan ketujuh kitab ditolak oleh Martin, namun bukan berarti Martin membuang ketujuh kitab ini. Martin memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika itu di dalam terjemahan kitab sucinya yang pertama dalam bahasa Jerman. Nah, teman-teman, itulah penjelasan saya tentang kitab suci Katolik. Apakah dengan penjelasan tadi teman-teman semakin mengerti atau semakin bingung? Kalau bingung, teman-teman bisa nonton lagi ya, atau teman-teman juga bisa melihat sumber-sumber dari sumber lainnya, karena masih banyak sekali sumber-sumber yang mengangkat tentang kitab-kitab suci. Nah teman-teman, gimana dengan penjelasan saya yang sangat singkat tadi? Apakah dengan penjelasan saya tadi semakin membuat teman-teman tertarik untuk belajar lagi tentang kitab suci? Kalau teman-teman tertarik, saya sangat siap untuk memberikan penjelasan tentang kitab suci lagi, biar kita sama-sama belajar. Juga penjelasan saya tadi mungkin masih jauh ya dari kata sempurna, tapi marilah kita saling menghargai karya orang lain. Semoga dengan video ini teman-teman makin rajin baca kitab sucinya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian baca kitab suci, kalian harus maknai baik-baik ya. Karena kalau kita betul-betul mau memaknai kitab suci itu, hal itu sangat bermakna banget buat hidup kita.
karena banyaknya nilai-nilai dan juga pesan yang bermoral yang ada di dalam kitab suci tersebut. Dan teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Kalau kalian emang suka dengan video saya, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar kita bisa ketemu sama-sama lagi. Bye.